Shalom semuanya, kembali mengajak Anda untuk belajar akan terus firman Tuhan. Tentu saja masih program Bible Everyday. Mari kita bersama-sama akan belajar Matius pasal yang ke-14. Perikop yang pertama tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan ini dengan cerita yang sangat menyedihkan, dengan cerita yang sangat menyeramkan juga. Bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh melalui cara yang sangat licik. Lalu kemudian kalau kita membaca di dalam perikop yang kedua, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, saya mengajak Anda membaca ayat yang pertama dulu, di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang apa? Berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Maka Yesus ingin menyingkir dari situ. Tujuannya apa? Bukan melarikan diri. Tujuannya adalah hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus hendak mengasingkan diri untuk berdoa. Yesus hendak mengasingkan diri menurut beberapa pakar Alkitab untuk berduka. Karena bagaimanapun juga Yohanes Pembaptis adalah sosok yang dekat dengan Yesus. Masih ada hubungan kekerabatan. Yohanes Pembaptis juga yang membuka jalan buat dia. Yohanes Pembaptis juga yang membaptis dia. Yohanes Pembaptis juga yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dia. Itu sebabnya Yesus ingin menyingkir, mengambil waktu dalam kesendirian untuk berduka. Namun sekarang lihat, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, yang melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus sebetulnya secara tidak langsung ingin rehat sejenak dari pelayanannya, menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan berduka. Tetapi apa yang terjadi? Ribuan orang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan ada yang mengambil jalan darat, mereka dari kota-kota masing-masing. Sehingga ketika melihat orang banyak itu mencari dia, Alkitab menulis hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Maka ia urung menyingkir, ia tidak jadi berduka, tetapi ia justru melayani mereka, mengajar mereka kembali, dan menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan memberikan roti buat mereka, sehingga kita tahu terjadilah mujizat 5 roti 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yesus sebetulnya punya hak untuk dia sendiri, tapi begitu melihat orang banyak mencarinya, membutuhkan pertolongannya, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan, sehingga dia harus menekan egonya, sehingga dia harus mengurungkan waktunya untuk sendiri, dan dia memilih untuk melayani orang banyak pada saat itu. Kita belajar bahwa ternyata kepentingan orang banyak harusnya lebih didahulukan daripada kepentingan kita sendiri. Saya yakin Yesus punya hak untuk dia menolak orang banyak itu. Saya yakin Yesus punya alasan untuk dia pergi sendiri dan tidak mau tahu dengan ribuan orang yang mencari dan mengikutinya. Tapi Yesus adalah sosok yang luar biasa. Dia rela mengosongkan dirinya benar-benar. Dia melayani mereka lebih dulu, melayani orang banyak ini lebih dulu. Baru kemudian di dalam versi yang lain, kita tahu bahwa setelah melayani ribuan orang ini, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang, sementara dia berdoa seorang diri, mengambil waktu dalam kesendiriannya. Jadi Yesus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingannya sendiri, di atas keinginannya sendiri. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa belajar daripada Tuhan Yesus. Kepentingan orang banyak selalu didahulukan dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Kadang-kadang saya melihat ada begitu banyak orang yang sudah dewasa tapi kekanak-kanakan.
Bagaimana hal itu terlihat? Ketika dia memaksakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang banyak. Seandainya dia mau mengikuti kepentingan orang banyak, mau mengalah, mau menekan egonya, maka bisa jalan dengan baik. Tetapi yang saya amati seringkali tidak seperti itu. Mereka yang menjadi kepentingan orang banyak harus menyesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Maka akhirnya tidak ada titik temu, maka akhirnya justru terjadi bentrokan dan masalah. Kembali kepada kita, khususnya kita ketika kita bersosialisasi satu dengan yang lain, ketika kita berhubungan dengan banyak orang, dan ketika kita tahu ini kepentingan bersama, ini kepentingan pribadi, mana yang harus kita dahulukan. Justru belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan sebuah etika moral sederhana yang harusnya kita ikuti juga. Kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan kita sendiri. Bukan artinya kita membunuh kepentingan kita sendiri, membunuh keinginan kita. Tidak, hanya soal waktu. Karena toh kita sebetulnya kalau kita bicara soal waktu, kita bisa dahulukan dulu kepentingan bersama. Setelah itu kita pasti bisa punya waktu untuk mengurus kepentingan kita. Belajar dari hal ini, marilah kita jadi orang bijak. Tuhan Yesus memberkati.